Halo, selamat datang di video kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang VHD IO Model CBT edisi COVID-19. Baik, ini ada beberapa fitur baru pada VHD ini. Yang pertama, menggunakan 2 port web standar dan tambahan supaya nanti mudah di-online-kan bagi sekolah yang hanya mempunyai satu IP public. Berikutnya menonaktifkan ini fitur reset proctor. Jadi siswa yang bermasalah tidak perlu meminta reset kepada proctor untuk login kembali. Token juga diperpanjang nanti sehingga siswa tidak perlu sering bertanya token kepada proctor. Nah, kemudian resume timer juga dimatikan, jadi nanti apapun yang terjadi kepada siswa, misalnya HP mati, ngehang dan sebagainya, timer akan terus berjalan. Oke, sebelumnya kita perbandingan dulu. Biasanya topologi CBT intranet seperti ini. Adapter 2 ini menuju ke jaringan internet sekolah, kemudian adapter 1 ke jaringan CBT lokal. Untuk CBT online nanti kita gunakan seperti ini. Adapter 1 nanti langsung disambungkan ke jaringan internet sekolah dengan mode bridge supaya mendapat IP otomatis. Baik, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya. Yang pertama, tentu saja menyiapkan server. Bisa memakai server bus UNBK yang sudah terinstall VirtualBox minimal versi 5.2.0. Kemudian nanti silakan mendownload VHD melalui website resmi yaitu iocbt.com, official link kita. Kemudian sekolah juga harus mempunyai API public supaya bisa mengonlinekan server menggunakan modem langsung atau MikroTik. Kemudian ini khusus ISP IndiHome, nanti minimal mengambil paket gamers supaya tidak sering mendapat IP privat. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu servernya, kurang lebih seperti ini. Bisa menggunakan bekas UNBK atau yang lebih canggih juga silahkan. Kemudian ini biasanya kalau intranet kita menggunakan 2 jaringan seperti ini, ada lokal ada internet, maka untuk online kita cukup satu saja yaitu jaringan internet. Kemudian nanti silahkan download VHD, kemudian ekstrak ke drive D atau E, yang penting bukan di C, supaya kalau terjadi sesuatu diinstal ulang VHD-nya tidak hilang. Kemudian langsung membuat VM baru pada VirtualBox. Seperti biasa, klik tombol new, kemudian name diberi nama bebas, terserah. Untuk tipenya pilih Linux, wajib ini Linux. Kemudian versinya juga wajib Debian 64 bit. Kalau sudah klik next seperti ini, nanti akan diminta mengalokasikan memori. Silahkan, ini bisa disesuaikan sesuai dengan area hijau. Kalau sudah klik next seperti ini, kita memilih atau memasukkan file VHD ya. Kita pilih yang pilihan paling bawah ini, use an exiting VHD file. Klik icon folder warna kuning, diklik, kemudian cari lokasi penyimpanan tadi sesuai folder ekstrak. File VHD-nya diklik saja, kemudian klik open seperti ini. Nah, kembali ke halaman ini nanti, kemudian klik tombol create. Tunggu sebentar sampai nama VM-nya muncul seperti ini. Kita klik setting terlebih dahulu. Kita klik setting. Kita yang pertama sesuaikan ini tadi memorinya ya. Memori bisa disesuaikan lagi walaupun di awal sudah kita atur. Kalau mau ditambah lagi atau dikurangi lagi bisa. Kemudian kalau sudah, kita klik tab prosesor seperti ini. Kita juga mengaturnya ya. Yang penting jangan satu ya. 2 boleh, 3 bagus, 4 juga bagus. Kalau satu nanti tidak kuat untuk menghandle
banyak peserta. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke network. Di bagian network di sini NAT kita ganti menjadi bridge. Nah, seperti ini kita ganti bridge adapter. Kemudian pada name kita pilih LAN card yang tadi dikoneksikan dengan jaringan internet sekolah. Nah, ini misalnya ada 2 LAN card dengan nama mirip seperti ini. Misalnya kita bingung, kita kasih tips, tekan tombol Windows dan R pada keyboard secara bersama supaya muncul dialog run seperti ini. Ketikkan ncpa.cpl, kemudian tekan OK atau enter. Nanti akan muncul list adapternya. Nah, di sini kelihatan yang unplug seperti ini berarti tidak aktif. Kita pilih yang pertama tadi, yang aktif adalah ini. Oke, nah, karena ini yang aktif yang ini, kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kembali ke sini, kita klik tombol start dan tunggu proses booting selesai. Oke, nanti kalau sudah selesai seperti ini, muncul halaman login. Di sini juga sudah muncul IP-nya secara otomatis tergantung dari jaringan sekolah ya. Ini contohnya 192.168.23.3. Nah, di sini kita nanti bisa juga menggunakan port tambahan 4610. Oke, kita coba akses menggunakan port standar ya. Kita akses IP-nya, nanti akan muncul halaman modelnya. Atau menggunakan port tambahan ini 4610 juga nanti bisa muncul. Jadi ini berguna untuk port forwarding bagi sekolah yang hanya mempunyai satu IP public. Oke, nanti kalau sudah selesai, jangan lupa mematikan VAD secara prosedural, klik mesin, kemudian HCPI shutdown supaya VAD tidak rusak. Baik, demikian tentang VAD IOCPT edisi COVID-19. Sebelumnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sediakan UPS normal, minimal bisa membackup listrik selama 10 menit. Jadi untuk mencegah VAD rusak jika tidak dimatikan secara prosedural. Kemudian koneksikan LAN card servernya menggunakan kabel, jangan menggunakan WiFi. Nanti susah mendapatkan IP otomatis. Tapi kalau menggunakan kabel nanti mudah. Kemudian jangan lupa juga untuk sering membackup file VAD, bisa setiap hari atau mungkin setiap sesi juga boleh, supaya misalnya terjadi sesuatu kita masih punya data. Kemudian server cadangan juga jangan lupa. Misalnya server utama rusak, kita tinggal pindahkan atau kopikan file VAD-nya tadi dari server utama, kita kopikan ke server cadangan. Kemudian pada poin ini server CPT sudah siap di-online-kan, langsung diatur pada modemnya atau MikroTik atau terserah menggunakan teknik yang lain, mungkin nanti akan dibahas di video lain. Nah, kemudian ini catatan khusus untuk peserta yang akan ujian. Dari beberapa simulasi yang kami lakukan kemarin, sebagian besar kendala siswa adalah sinyal. Jadi nanti sebelum melaksanakan ujian, instruksikan kepada siswa untuk mencari tempat dengan sinyal yang bagus ya, minimal 3 bar, supaya nanti ujiannya dari rumah lancar. Baik, demikian tentang VAD edisi COVID-19 ini. Silahkan mencoba, semoga bermanfaat.